Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Mabuk dan memalak kendaraan yang melintas di Jalan Gorong-Gorong Mimika, seorang pria diringkus polisi. Ratusan pasien di RSUD Merauke terlantar karena tenaga kesehatan mogok kerja. Dinilai melanggar protokol kesehatan, pasar kuliner sentral Mimika ditutup di Sperindak. Seorang pemuda terpaksa dilarikan polisi ke RSUD Mimika karena mengalami luka di bagian mulut. Sebelum ditangkap polisi, Selvinus yang dipengaruhi minuman keras diketahui memalak setiap kendaraan yang melintas di Jalan Gorong-Gorong Mimika Sabtu lalu. Bukannya mendapat uang dari hasil pemalakan, Selvinus malah terluka karena salah satu pengendara yang dipalak melarikan diri, sehingga mengakibatkan Selvinus terjatuh dan terluka di mulut. Polisi langsung mengamankan Selvinus dan membawanya ke RSUD Mimika untuk mendapat perawatan. Sampai di tempat kejadian perkara, kita lihat kondisinya dalam keadaan luka. Menurut keterangan masyarakat yang ada di sana itu luka robek akibat kena bus step motor. Dengan adanya keadaan begitu, kita langsung evakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut. Berkaitan dengan luka itu, menurut informasi yang kita dapat di tempat kejadian perkara, itu akibat dia mengejar motor, dia memalak, menagih-nagih, maksudnya meminta-minta uang ke tukang ojek situ. Kemudian ada salah satu tukang ojek yang dia tahan, kemudian dia minta uang, terus tukang ojeknya tidak merespon. Dia berusaha melarikan diri ojeknya, kemudian dia paksa mengejar motor itu. Lalu dia jatuh kena bus step motor belakang itu, ojeknya kabur, melarikan diri. Dianya diamankan oleh anggota Brimob di Pospol Brimob. Polisi menghimbau warga tidak mengkonsumsi minuman keras berlebihan dan berbuat onar saat mabuk. Polisi akan menindak tegas setiap pemabuk yang mengganggu keamanan dan aktivitas warga lainnya. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Tiga dari 14 tahanan yang kabur dari ruang tahanan Polresta Jayapura Kota ditangkap Sabtu lalu. Ketiga tahanan tersebut ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di AB Pura dan di Dok 9. 11 tahanan lain yang masih berkeliaran diminta segera menyerahkan diri. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan, jika para tahanan tak mau menyerahkan diri, maka polisi akan mengambil tindakan tegas. Kita sudah menangkap 3 orang, ya, dan kita masih melakukan pengejaran terhadap 11 orang lainnya. Ya, kami sudah menghimbau kepada masing-masing keluarga dan kerabat untuk kooperatif dan persuasif sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat. Kenapa demikian? Karena kami dalam proses upaya paksa untuk penangkapan kembali, tentunya kita tidak segan-segan. Dalam arti kalau makin lama mereka di luar, ini dapat membahayakan orang lain juga. Dalam arti berisiko juga, ya. Juga termasuk terhadap diri mereka sendiri, karena harus berlari dan bersembunyi terus, ya. Dan saya menyampaikan bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka buat. Jadi jangan mereka menghindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Selasa lalu 14 tahanan di Polres Jayapura Kota kabur setelah menjebol jendela kaca yang berada di lantai 2 rutan Polres Jayapura Kota.
8 dari 14 tahanan yang kabur adalah tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jayapura, sementara 6 lainnya adalah pelaku kriminal. Diduga ada unsur kelalaian yang menyebabkan 14 tahanan kabur karena saat kejadian seluruh personel piket jaga rutan sedang berada di ruang SPKT. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Seorang istri di Merauke melaporkan suaminya karena terus mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Hartati melaporkan suaminya ke kantor polisi Sabtu lalu. Dengan mata berkaca-kaca serta lebam di pipi, dirinya memberanikan diri mendatangi Polres Merauke. Hartati mengaku penganiayaan yang dilakukan suaminya itu terjadi hanya karena hal sepele. Kepala SPKT Polres Merauke Aibtu Juwitu mengatakan pihaknya akan memanggil suami korban untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Jadi sesuai dengan laporan ini, pelapor menyampaikan bahwa mereka sering dapat aniaya dari suaminya. Jadi nanti kita terima laporan ini dan dari pelapor maunya apa kita tindak lanjuti. Kalau memang maunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, kita tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Hartati berharap dengan melapor ke polisi bisa membuat suaminya jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Polisi juga menghimbau agar warga tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga karena bisa dijerat dengan Undang-Undang KDRT Pasal 44 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah kasus peredaran narkotika jenis ganja dan sabu-sabu di Mimika meningkat selama masa pandemi COVID-19. Satuan Narkoba Polres Mimika berhasil mengungkap 21 kasus narkotika dalam kurun waktu Januari hingga November tahun 2020. Jumlah kasus narkotika naik 10 kasus dari jumlah kasus yang ditangani polisi pada tahun 2019. Polisi juga menyita 115 gram sabu-sabu dari tangan 21 tersangka. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Mansur mengatakan pihaknya masih berusaha mengungkap bandar besar yang kerap kali menyelundupkan sabu-sabu ke Mimika. Dari Satres Narkoba Polres Mimika pada tahun 2020 kami sudah menangani perkara tindak pidana narkotika jenis sabu. Ini ada 21 tersangka dengan barang bukti total semua 116,69 gram. Ini kalau kita lihat jaringannya rata-rata dari Jawa Timur, Madura. Yang sudah tahap 2 ada sekitar 15 orang ya. Jadi yang belum, ini yang tangkapan di atas bulan Juli ini yang belum. Ini rata-rata modusnya digunakan sistem tempel, tempel. Kesulitannya sebenarnya untuk menemukan pelakunya ini, siapa di atasnya ini, ya, karena mereka tidak saling mengenal, sistem terputus kan. Ya. Sistem terputus nih berarti apa? Ya itu kan nempel itu. Jadi nggak tahu siapa yang ngambil, siapa yang meletakkan. Hanya ada info ambil di tempat ini. Dari 21 tersangka yang ditangkap, 5 tersangka berkasnya telah rampung dan menjalani persidangan. Sementara 16 tersangka lainnya masih dalam tahap pemberkasan. Polisi menduga naiknya jumlah kasus narkotika di Mimika karena sulitnya warga mencari pekerjaan di masa pandemi, sehingga warga memilih jalan pintas untuk menjual narkoba. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ratusan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke terlantar karena tenaga kesehatan rumah sakit mogok kerja. Pelayanan yang biasa dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 9 tak kunjung beroperasi. Padahal ratusan pasien sudah datang ke rumah sakit sejak pukul 3 dini hari. Sejumlah pasien meminta Pemda segera menyelesaikan masalah insentif tenaga kesehatan agar pelayanan bisa kembali beroperasi. Jam 4. Dari jam 4 ya, Bu, berobat ya Bu? Ya berobat. Ini sampai sekarang belum ada pelayanan? Iya.
mau konsul dengan dokter. Oh, tapi masih belum buka? Masih buka, BPJS ini belum. Oh, belum ya, belum ada pelayanan ya. Dari jam berapa di sini, Bu? Saya setengah 4. Setengah 4 ya? Mau berobat? Iya. Tapi pelayanan bagaimana? Belum ada? Sampai sekarang nggak ada. Belum ini, baru ada panggilan. Oh gitu, sampai sekarang belum, ini sudah jam 9 ya? Iya, biasanya sudah ada masuk di tempat ruangan dokter. Kemarin kan ada demo. Oh iya, jadi Ibu maunya supaya pelayanan ada ya? Iya, namanya orang sakit kan nggak bisa nunggu. Oh gitu. Namanya pelayanan kan tetap ada. Iya, maksudnya kan kalau memang ada pelayanan ya sesuai dengan peraturan di sini. Oh gitu. Begitu. Kalau tidak ada pelayanan kita disampaikan. Oh gitu. Ibu dari jam berapa Ibu di sini? Dari jam 4:30 tadi. 4:30 ya? Direktur RSUD Merauke Dr. Yeni Mahuse menegaskan akan memberi sanksi tegas sesuai aturan Undang-Undang ASN bagi nakes yang mogok bekerja. Jadi instruksinya Ibu untuk mereka ini tetap kerja, tetap harus kerja melayani Bu? Ya pekerja atau pegawai. Tetap pegawai. Nah kalau mereka yang tidak mau kerja itu gimana Bu sanksinya nih? Sanksi sesuai aturan. Tetap ya? Aturan pegawai negeri kan ada kerja. Oh yang non medis ini yang mempengaruhi ya teman-teman lain? Kalau non medis kan memang tidak ada masuk di dalam pembagian insentif yang dari pemerintah. Tapi kita bikin supaya mereka masuk. Makanya ada Pergub. Jadi Pergub itu yang kuat supaya mereka juga dapat. Salah satu tenaga kesehatan, Priskan, mengaku tak akan bekerja hingga mereka mendapat kejelasan terkait masalah pembagian insentif penanganan COVID-19. Kedepannya saya akan tambah kamu, hari ini kamu layani disposisi atau ACC dulu, baru kita layani. Jadi sekarang ini masuk tapi tidak melayani ya? Iya, kita maunya ACC dari bos dulu. Dan Dokter Paul ini kan dia awasi orang di bagian sini toh. Dia kasih tahu Ibu Ida, dia harus ACC-kan kita. Semua ada berapa nih sementara ini? Kita 6 orang itu dapat 200.000 per bulan. Satu bulan 200. Pernah dijanjikan berapa? Padahal dijanjikan itu 500. 500. Padahal kita dapat 6 orang itu. Ada yang pilih-pilih, ada yang 1-3, ada yang 1-2, ada yang 1-4. Saya menangis teman-teman dari lain, dari cleaning service. Sebelumnya, ratusan tenaga kesehatan dan non-kesehatan berunjuk rasa di halaman RSUD Merauke meminta Bupati mengevaluasi pembagian insentif COVID-19 yang dinilai tidak merata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tolong lihat ya Papua, bagian Merauke. Dana-dana tidak sesuai. Pasar kuliner sentral di Mimika ditutup oleh Pemda Sabtu lalu. Penutupan pasar kuliner ini dimulai sejak Senin hari ini. Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika langsung mensosialisasikan keputusan Bupati Mimika pada seluruh pedagang aneka makanan di pasar kuliner sentral. Wali kota, bupati seluruh Indonesia, di mana di dalam instruksi tersebut menyatakan bahwa Kepala Disperindak Mimika, Mikael Gomar, mengatakan pasar kuliner ditutup setelah adanya instruksi dari Mendagri. Seluruh aktivitas wisata kuliner yang kurang lebih sekitar 1 bulan ini sudah berjalan di kawasan pasar sentral Mimika mulai besok sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia, dan juga berdasarkan perintah dan instruksi dari Bapak Bupati Mimika, maka aktivitas wisata kuliner mulai besok diliburkan dan para pedagang atau UKM ini bisa melakukan aktivitas di luar pasar sentral, melanjutkan usaha perdagangan di rumah, baik itu secara online maupun bisa juga mereka melakukan aktivitas di pinggiran jalan atau di depan toko. Salah satu pemilik usaha kecil menengah, Dede, mengaku bingung mau berjualan di mana setelah pasar kuliner ditutup Pemda. Terus besok cari tempat lain ini? Besok mulai gerak kita cari tempat lain lagi. Soalnya kita mau balik ke tempat lama, sudah nggak enak lah kita balik. Iya ya. Sama rata-rata juga sudah diisi, sudah disewakan ke lain. Di sini dengan di sebelumnya penghasilannya gimana, Mas? Kalau di sini karena memang kita terpusat, jadi penghasilannya lebih bagus daripada di pinggir jalan. Oh, gitu.
karena masyarakat kumpulnya ramai kan. Iya. Dan di sini lebih enak sih selain dia gratis. Tapi mau tidak mau ya pemerintah tunjuknya begitu ya kita harus. Selain karena instruksi Mendagri penutupan pasar kuliner sentral ini, juga karena Pemda menilai warga yang datang tidak menerapkan protokol kesehatan dan berkerumun. Sejak dibuka bulan lalu, pasar kuliner sentral Mimika ini menjadi kawasan yang ramai dikunjungi warga karena seluruh UMKM kuliner di Mimika berjualan di pasar ini. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Puluhan perahu nelayan yang berlabuh di pantai Lampu Satu Merauke rusak dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Ambo, nelayan di pantai Lampu Satu Merauke ini tak melaut selama 2 pekan. Setiap harinya Ambo hanya memperbaiki perahunya yang rusak. Selain memperbaiki perahu, nelayan juga sibuk mengamankan perahunya ke bibir pantai agar tak rusak dihantam gelombang. Jadi ini sekarang tidak melaut, tidak melaut? Tidak ada yang melaut ini karena cuaca begini. Iya, banyak juga saya perahu rusak Pak ya? Banyak, ada berapa di sini, ada 3 sana, hancur sudah 1 itu. Hancur itu ombak yang pukul Pak ya? Iya, cuma dia tenggelam. Ini berapa meter ombaknya nih Pak? Sekitar 3-4 lah di bagian tinggi. Tinggi, iya. Jadi gini sih, perahu sudah rusak juga ini? Iya, rusak. Bikin baik saja ini? Ya itu sudah, makanya kita ya masih bisa, supaya masih bisa dipakai, kita ada lem-lem dulu. Oh gitu. Ya, sementara kita... Ini dia baku bertabrakan begini? Bertabrakan ya, baku senggol nih? Kena air terlalu jauh ke atas, jadi makanya dia ini baku tabrak sini semua, dia jatuh turun semua tadi ini. Oh gitu. Biar perahu di alas itu dia lari turun. Lari turun ya. Dan sudah dikasih naik diikat ya. Nelayan juga berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan membantu nelayan memperbaiki perahu yang rusak. Sejak 2 pekan lalu cuaca buruk melanda perairan Merauke. BMKG menghimbau nelayan agar waspada karena ketinggian gelombang mencapai 4 meter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 12 unit motor curian dikembalikan polisi pada pemiliknya Sabtu lalu. Pengembalian diserahkan langsung ke Polresta Jayapura Kota di halaman Mapolres. Ratusan kendaraan yang diamankan polisi selama razia kendaraan tahun 2020 masih menumpuk di halaman Mapolresta Jayapura. Polisi meminta warga yang kehilangan motornya untuk datang ke Mapolresta untuk mengecek kendaraannya. Pemilik kendaraan hanya diminta membawa surat kelengkapan kendaraan, yaitu STNK atau BPKB serta identitas diri. Kita serahkan secara serentak untuk yang sudah terkonfirmasi bahwa memang benar motor mereka ada di beberapa kantor kepolisian kami. Sehingga pagi ini di Polresta, di Mako Polresta kita kembalikan 8 motor yang sudah konfirmasi. Cuman 2 orangnya belum hadir ya. Kemudian di Polsek Japsel 2 unit pagi ini diserahkan, Polsek Japut dan Abipura masing-masing 1 unit. Jadi hari ini kita mengembalikan 12 unit secara bersamaan sebagai simbol bahwa pelayanan akan dimulai setiap harinya, mengingatkan masyarakat untuk segera datang konfirmasi kepemilikan supaya dapat membawa pulang kendaraannya. Salah satu korban curanmor, Julius, mengapresiasi polisi yang bisa menemukan kendaraannya yang hilang pada tahun 2017. Banyak terima kasih kepada kepolisian yang mana telah mengembalikan motor kami di hari ini tanpa ada pungutan biaya sedikit pun. Maka itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian. Himbauan kepada masyarakat, apabila ada motornya kehilangan bisa kembali lapor kepada pihak kepolisian untuk segera mengecek motor yang hilang. Secara terima ya. Dalam kurun waktu Januari hingga November tahun 2020, polisi telah mengembalikan 138 unit motor pada pemiliknya, sementara 196 unit motor masih berada di Mapolres dan Polsek. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini.
Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.